Abizar Al-Ghifari mendadak menjadi trending topik di media sosial setelah beredarnya sebuah foto yang dianggap tak pantas yang diduga merupakan miliknya. Foto tersebut menunjukkan seorang laki-laki yang mirip dengan Abizar memperlihatkan wajah dan alat vital secara vulgar hingga akhirnya viral di berbagai platform. Kabar ini langsung menjadi sorotan netizen yang ramai-ramai mempertanyakan keaslian foto tersebut. Banyak warganet yang skeptis bertanya-tanya apakah ini hanya sebuah rekayasa atau upaya untuk menjatuhkan reputasi Abizar. Beberapa bahkan melakukan analisis mendalam, mencoba membandingkan foto tersebut dengan gambar-gambar Abizar yang lain sambil menunggu klarifikasi dari sang artis. Di tengah ramainya perbincangan, seorang pakar telematika ternama, Roy Suryo, juga ikut menyoroti isu ini. Lantas, seperti apa pandangan Roy Suryo terkait fenomena ini? Saya kaget dan prihatin ya. Jadi saya prihatin karena kasus semacam ini kenapa terjadi lagi dan menurut saya tidak putra selebritis atau putra tokoh, apalagi tokohnya adalah almarhum Uji yang sudah wafat sekitar 11 tahun yang lalu yang kita kenal bersama, dan juga putra dari Umi Pipit yang juga kita kenal baik dalam bertutur gitu ya, dan kemudian muncul. Jadi poinnya adalah satu, saya memang tidak perlu kemudian harus memastikan ini asli atau tidak, karena yang saya lihat begini, foto ini sekarang sudah tidak hanya dimuat di dalam X ya gitu, di Twitter dan itu jadi trending topic, tetapi juga sudah masuk ke, saya sempat lihat di komunitas sejenis gitu ya. Itu bahaya kalau ya. Karena apa? Karena nanti akan bisa disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak semestinya. Jadi buat yang bersangkutan yang baru ya berarti 23 tahun ya, itu menurut saya jalan ke depan masih panjang, hidup masih bisa banyak koreksi, hidup masih bisa banyak diperbaiki. Memohon ampun saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan meminta maaf kepada masyarakat. Mungkin ada ketidaksengajaan atau ada khilaf atau apa, itu menurut saya tindakan yang sangat. Saya kira pendapat saya itu, Mas. Memang hak pribadi ini sangat disayangkan dalam tanda kutip, ya gitu. Kenapa itu harus terjadi? Di sisi situ sebenarnya penonton bisa menebak keaslian atau tidaknya. Karena saya juga justru di kesempatan ini ingin memberikan apresiasi kepada Umi Pipit ya, dengan bijak membesarkan hati putranya gitu ya, dan kemudian mengunggah foto-foto keluarga, kemudian juga mengunggah sebuah puisi atau kalimat-kalimat yang kemudian membesarkan hatinya. Itu menurut saya bagus ya gitu. Nah, saran saya memang untuk yang bersangkutan ya, itu daripada hanya memuat foto separuh, dia kan terakhir dia di IG buat dia wajah close up, kemudian separuh ada rambut. Klarifikasi saja gitu ya, klarifikasi saja, dan mungkin memberikan saran kepada dia. Tapi baiknya kalau justru dia bisa memohon maaf karena itu khilaf misalnya kejadian itu, itu luar biasa ya. Saya yakin netizen, masyarakat, pecintanya itu akan memaafkannya, dan itu akan menjadi sebuah contoh yang sangat bagus ya, dibandingkan dengan si Fufu Fafa ya, si wapres terpilih yang sama sekali tidak mau mohon maaf atau bahkan mengakui saja tidak. Jadi menurut saya itu poinnya, Mas gitu. Jadi saya akan ikut-ikutan harus membongkar gitu ya, karena satu, dia adalah bukan pejabat publik. Yang kedua, keluarganya, terutama ibunya, itu sudah sebenarnya memberikan jawaban sebenarnya, gitu ya, dengan membuat sebuah tautan kalimat yang sangat indah ya, artinya supaya kita tidak melakukan hal yang emosional dan sebagainya, itu bagus sekali. Dan menurut saya bagi yang bersangkutan, ya sudah, memang inilah yang disebut dengan jejak digital. Jadi jejak digital itu dalam berbagai kesempatan saya sering bilang itu hati-hati dengan jejak digital dan amat berbahaya. Bisa jadi ketika dia
itu waktu itu masih belum mature ya, belum benar-benar cukup umur untuk kemudian melakukan itu. Nah, makanya jejak digital ini kita harus waspada. Ada dua hal, ada dua jejak digital. Jejak yang aktif dan jejak yang pasif. Jejak yang aktif ini memang kalau seseorang kemudian dengan sengaja posting, itu jejak digital yang aktif dan itu sulit untuk kemudian disangkal. Tapi ada juga jejak yang pasif. Nah, jejak yang pasif itu kita mungkin nggak ingin posting. Mungkin tuh kita simpen di dalam handphone kita, atau kita simpen di dalam cloud, atau di dalam penyimpan kita. Nah, kemudian ketika terjadi mungkin ada perubahan sistem atau malah peretasan sistem, nah itu bisa kemudian melebar gitu atau menyebar ketika foto terhadap GA ya dan NB waktu itu di Medan di sebuah hotel waktu itu yang kemudian viral ya. Kemudian kemana itu videonya viral itu gara-gara disimpan di cloud. Nah, tapi ada juga jejak-jejak yang sangat-sangat pasif. Misalnya kita kemarin heboh ketika ada tes masuk untuk putra-putra SD, ya, kemudian pakai handphone karena mereka nggak punya handphone, mungkin pakai handphone orang tuanya. Begitu masuk ke sebuah link atau sebuah situs, ternyata iklannya situs. Nah, itu yang disalahkan bukan putra-putranya, tapi orang tuanya, karena itu jejak pasif dari handphone itu mungkin sekali dua kali akan terjadi akses. Jadi sekali lagi waspada digital, karena digital itu memang sulit untuk dihapus. Atas kejadian ini, Umi Pipik pun langsung memberikan reaksi yang adem. Alih-alih marah atau kecewa karena Abizar Al-Ghifari tersandung masalah negatif, Umi Pipik justru menunjukkan sikap penuh kasih dan dukungan untuk putranya. Dengan tenang, ia mengungkapkan perasaannya melalui media sosial, menyampaikan betapa pentingnya bagi seorang ibu untuk selalu berada di sisi anaknya, terutama di saat-saat sulit seperti ini. Anakku, Umi ingin memelukmu saat ini, tapi Umi sedang jauh di Bali. Dakwah ada 4 masjid. Tetaplah tenang, sabar, fokuslah, dan tetap profesional menjadi manusia dan profesional menjadi hamba. Tulis Umi Pipik di Instagram story-nya. Umi Pipik juga menuliskan nasihat untuk Abizar Al-Ghifari agar bisa menghadapi masalah yang cukup serius ini. Daripada memberikan tanggapan dengan emosi atau amarah, Umi Pipik mengingatkan Abizar supaya bisa lebih sabar, meskipun orang-orang di luar sana menyebarkan fitnah atau berniat menjatuhkannya. Kamu dituntut sebagai manusia untuk memanusiakan manusia. Sayangi, bijak kepada mereka yang saat ini tidak menyukaimu, menjatuhkanmu, memfitnahmu. Ingat nak, kita tidak akan dihisap dengan apa yang mereka ucapkan terhadap kita. Mereka dihisap dengan apa yang mereka ucapkan sendiri. Dan kita pun akan dihisap dengan apa yang kita ucapkan dan lakukan sendiri. Ucap Umi Pipik. Saya yang menjalani mengikuti perkembangan anak-anak saya dari mulai mereka ditinggalkan almarhum, kan mereka masih kecil-kecil. Makanya ya dia karena dia masih punya orang tua yang tunggal satu-satunya, ya dia akan jadikan hidup dia itu manfaat dengan caranya dia. Dengan dia masih muda, ya dengan caranya dia.